Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Indah Palastri Atmapurwandari dengan akhiran NIM 206. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Halo teman-teman, kenalin nama saya Safira Dian Amalia dengan akhiran NIM 211. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan sebuah video yang berisi tentang Edukasi bencana tanah longsor. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman semuanya, kira-kira apa aja sih penyebab terjadinya tanah longsor? Dan kira-kira apa aja faktor yang dapat meningkatkan terjadinya tanah longsor? Oleh karena itu, saya akan membantu teman-teman semuanya untuk menjelaskan beberapa faktor yang dapat meningkatkan terjadinya tanah longsor. Saya bagi menjadi dua kategori, yang pertama faktor alam dan yang kedua faktor aktivitas manusia. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke faktor alam terlebih dahulu. Faktor alam saya bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu kelerengan tanah atau kemiringan tanah. Jadi pada intinya kemiringan tanah yang curam itu dapat meningkatkan terjadinya tanah longsor. Lalu yang kedua yaitu jenis tanah. Jenis tanah yang dimaksud adalah pasir dan tanah liat. Kedua jenis tersebut dapat menyebabkan kejadian tanah longsor. Lalu yang ketiga yaitu curah hujan yang tinggi. Ini bersangkut paut dengan poin yang pertama yaitu kelerengan tanah atau kemiringan tanah. Jadi kemiringan tanah yang curam dan didukung oleh kandungan air tanah yang tinggi, maka hal tersebut akan meningkatkan terjadinya tanah longsor. Lalu yang terakhir di sini ada gempa bumi. Nah, gempa bumi yang dimaksud di sini adalah getarannya ya teman-teman. Jadi, getaran gempa bumi dengan skala tertentu akan meningkatkan terjadinya guncangan pada tanah dan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang kedua yaitu faktor buatan atau faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Di sini saya kategorikan kembali menjadi 4 bagian. Untuk yang pertama yaitu aktivitas manusia menebang pohon. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasannya pohon itu dapat digunakan untuk menyerap air tanah sesuai dengan standarnya dan juga dapat menahan tanah agar tetap stabil. Lalu yang kedua yaitu aktivitas perubahan tata guna lahan. Nah di sini saya beri contoh seperti aktivitas manusia yang mengkonversi suatu lahan hijau menjadi lahan pemukiman warga atau bahkan menjadi lahan pertanian warga. Untuk yang ketiga di sini ada pembangunan di lereng. Nah ini berhubungan dengan faktor alam yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi bangunan atau hal-hal yang lain dengan beban yang cukup berat yang diletakkan di atas permukaan tanah itu dapat memicu terjadinya tanah longsor. Apalagi beban tersebut kita letakkan di permukaan tanah dengan lereng yang cukup curam. Untuk yang terakhir yaitu yang keempat, di sini ada sistem drainase yang buruk. Ini seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwasannya sistem drainase buruk itu sangat meninggikan risiko terjadinya tanah longsor. Mengapa demikian? Karena saluran air yang tidak dibuang langsung dengan baik, malah justru langsung dibuang ke permukaan tanah, justru akan dapat meningkatkan kandungan air di dalam tanah dan kembali lagi pada faktor yang tadi dapat memicu terjadinya tanah longsor karena kandungan air di dalam tanah yang cukup tinggi. Bencana tanah longsor itu menyebabkan dampak sosial seperti korban jiwa dan luka-luka, kehilangan tempat tinggal, putusnya hubungan sosial sehingga bisa menyebabkan disorientasi sosial, bahkan konflik sosial. Itu persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti makanan, air, atau bahkan tempat tinggal, sehingga dapat memicu konflik sosial. Kemudian ada dampak kesehatan yang ditimbulkan dari bencana tanah longsor seperti penyakit dan epidemi. Kondisi sanitasi yang buruk pada pengungsian itu meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Kemudian ada juga trauma psikologis yang ditimbulkan oleh
bencana tanah longsor. Kemudian ada juga kurangnya akses ke layanan kesehatan karena rusaknya infrastruktur yang disebabkan oleh bencana tanah longsor. Nah, teman-teman semuanya, terdapat beberapa upaya mitigasi yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor. Untuk yang pertama, kita dapat melakukan pemetaan wilayah bencana tanah longsor. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi wilayah-wilayah mana yang berpotensi menimbulkan bencana tanah longsor. Yang kedua, kita dapat melakukan penataan ruang. Bagi teman-teman, tolong hindari pembangunan pemukiman di tempat yang rawan bencana tanah longsor ya. Untuk yang ketiga, teman-teman dapat melakukan pengelolaan air dengan membangun sistem drainase air yang baik dan benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.